Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alasri dengan NIM 23662051. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tools-tools apa saja yang dapat digunakan dalam investigasi kasus cyber. Yang pertama ada Wireshark. Wireshark sendiri merupakan alat analisis paket jaringan yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis data lalu lintas jaringan secara real time. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas jaringan secara rinci dan menganalisis protokol yang digunakan. Wireshark memiliki antarmuka pengguna yang intuitif, mendukung berbagai macam protokol jaringan, menyediakan filter yang kuat untuk menganalisis data, dan dapat digunakan untuk menangkap dan menyimpan paket jaringan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada FTK Imager, yang dimana FTK Imager adalah alat forensik digital yang digunakan untuk membuat salinan bit by bit dari media penyimpanan seperti hard drive, flash drive, dan image file. Ini juga dapat digunakan untuk memeriksa dan menganalisis file yang disimpan dalam salinan forensik. FTK Imager menyediakan antarmuka yang ramah pengguna untuk membuat salinan forensik yang mudah. Ini mendukung berbagai format file. FTK Imager juga dapat digunakan untuk melihat file dalam salinan forensik tanpa merusak integritas data. Kemudian ada Haskell. Haskell sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menghitung nilai hash dari berbagai jenis file. Nilai hash adalah representasi numerik unik dari konten file yang digunakan untuk memverifikasi integritas data dan mendeteksi perubahan. Haskell mudah digunakan untuk mendukung berbagai algoritma hash, termasuk MD5, hash1, hash256, dan lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi keaslian dan integritas file dengan cepat dan akurat. Kemudian ada Nmap, di mana Nmap adalah alat pemindaian jaringan yang digunakan untuk menemukan host dan layanan di jaringan komputer. Ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi host yang aktif, port yang terbuka, dan melakukan pemindaian berbagai jenis protokol. Nmap cepat, fleksibel, dan kuat. Ini mendukung berbagai jenis pemindaian, termasuk pemindaian TCP, UDP, dan ICMP. Nmap juga menyediakan opsi untuk menyesuaikan pemindaian sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian ada autopsi. Autopsi merupakan platform forensik digital open source yang digunakan untuk menganalisis disk dan file system. Ini menyediakan berbagai fitur untuk memeriksa, mengindeks, dan merekonstruksi aktivitas sistem untuk tujuan investigasi forensik. Autopsi memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan menyediakan alat-alat analisis yang kuat untuk mengidentifikasi bukti digital. Ini mendukung berbagai jenis file dan memungkinkan kolaborasi tim dalam investigasi forensik. Kemudian yang keenam ada volatility, yaitu alat analisis memori forensik yang digunakan untuk mengekstraksi informasi penting dari DOM, memori fisik atau file image. Memori ini membantu dalam analisis malware, penemuan kejadian intrusi, dan pemilihan informasi yang terhapus dari memori. Volatility sangat kuat dalam mengekstraksi informasi dari memori sistem. Ini mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Kemudian yang ketujuh ada Encache.
yaitu perangkat lunak forensik digital yang digunakan untuk mendapatkan, menganalisis, dan melaporkan bukti digital dalam penyelidikan kriminal dan perdata. Ini sering digunakan dalam penegakan hukum dan investigasi korporat. Ncase menyediakan fitur-fitur lengkap untuk mendukung seluruh siklus investigasi forensik, mulai dari akuisisi hingga analisis dan pelaporan. Ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan mendukung berbagai jenis format file dan sistem file. Kemudian ada Snort, yaitu alat deteksi intrusion detection system atau IDS yang bersifat open source dan sangat populer. Ini digunakan untuk mendeteksi serangan jaringan, aktivitas mencurigakan, dan ancaman keamanan lainnya dengan memantau lalu lintas jaringan. Snort memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi berbasis aturan role-based detection dan deteksi berbasis anomaly based detection. Ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan aturan deteksi sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Kemudian yang terakhir ada Metasploit Framework, yaitu platform penetrasi yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan mengeksploitasi kerentanan keamanan dalam sistem komputer dan jaringan. Ini digunakan oleh para profesional keamanan untuk identifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam infrastruktur IT. Metasploit Framework menyediakan kumpulan alat yang kuat untuk penetrasi tes dan uji penetrasi. Ini menyediakan antarmuka yang ramah pengguna dan mendukung berbagai teknik eksploitasi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.